Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan, sekalipun di tengah-tengah situasi yang terbatas ini, kita melihat bahwa tetap ada kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk dukungan satu sama lain dari orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan juga dalam bentuk penyertaan Tuhan atas kebutuhan kita, dan Tuhan menyediakan segala yang kita butuhkan. Bahkan di dalam persekutuan iman ini, Tuhan memberikan kekuatan melalui Allah Roh Kudus-Nya. Baik Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu di tengah-tengah situasi yang penuh dengan keterbatasan ini. Kami memohon campur tangan Tuhan atas diri dan hidup kami. Kami menyadari bahwa seringkali dalam kehidupan ini, kami mengarahkan pandangan kami kepada apa yang kelihatan, kepada pintu-pintu yang tertutup, kepada kesempatan-kesempatan yang tidak kami dapatkan, kepada berbagai keterbatasan di dalam hidup. Padahal sebetulnya Tuhan mau kami mengarahkan pandangan kami di dalam hidup ini kepada Tuhan, kepada hikmat Tuhan yang melampaui akal dan pikiran kami. Bahwa Engkau bekerja dari kekal sampai kekal. Bahwa Engkau terlibat dalam setiap kehidupan kami, bahkan dalam hal yang paling kecil sekalipun. Dan juga Engkau mau untuk kami mengarahkan pandangan kami bukan hanya kepada hikmat-Mu, tetapi juga kepada hati-Mu. Hati Allah yang tidak pernah memiliki niat atau motivasi yang jahat. Hati Allah yang selalu baik dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, ketika kami tidak sepenuhnya dapat memahami apa yang menjadi rencana-Mu di tengah-tengah berbagai pergumulan kehidupan ini, ketika kami tidak sepenuhnya mengerti alasan di balik semuanya ini, kami tetap bisa menggenggam hati Tuhan. Kami tetap bisa percaya kepada hati Tuhan yang penuh dengan kebaikan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Oleh karena Engkau telah mengaruniakan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal satu-satunya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang menebus segala dosa kami dan memberikan kepada kami anugerah keselamatan. Jikalau yang paling berharga di mata-Mu, yaitu anak tunggal-Mu sendiri, yang paling Engkau kasihi, itu sudah Kau karuniakan kepada kami. Apalagi yang akan Kau tahan-tahan? Pasti tidak ada. Kau akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, ampuni kami, jikalau dalam sikap hati kami, kadang kami meragukan, atau kami mempertanyakan hati Tuhan. Kami mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya kami kembali dikuatkan, supaya kami kembali bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Berkatilah waktu pemberitaan firman ini, dan biarlah firman ini boleh memberikan nutrisi bagi jiwa kami, bagi spiritualitas kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Saya memberikan tema dari khotbah ini yaitu bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman. Saudara, Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 saya akan bacakan untuk kita. Di sana dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang membedakan iman Kristen dengan iman-iman yang lain yang ada di dalam dunia ini? Saudara, ada banyak iman-iman kepercayaan lain, baik itu di dalam bentuk agama ataupun di dalam bentuk pemikiran-pemikiran filsafat. Saudara, salah satu yang unik atau yang paling membedakan di dalam iman Kristen dengan iman-iman dan pemikiran yang ada di dalam seluruh dunia ini ialah bahwa keselamatan di dalam iman Kristen itu adalah anugerah. Saudara, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 di sana dikatakan,
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, Rasul Paulus ketika berbicara kepada jemaat Efesus, Rasul Paulus menunjukkan kemustahilan atau ketidakmungkinan bagi manusia untuk datang kepada Allah dan menyelamatkan dirinya sendiri. Mengapa hal ini tidak mungkin? Karena dosa. Saudara, di dalam iman Kristen, dosa itu bukanlah penyakit yang bisa diobati begitu saja. Tetapi di dalam iman Kristen, seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama, dosa itu digambarkan sebagai kematian. Saudara, bayangkan kematian itu adalah satu kondisi di mana kita sendiri tidak bisa memiliki kehendak untuk memilih, bahkan memilih yang baik. Apalagi memilih Allah. Kita tidak bisa oleh karena kita mati. Sudah jangankan untuk memilih Allah, berbuat apa yang baik, keluar dari kematian dosa itu sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa. Sama halnya seperti mayat yang terbaring di dalam peti mati. Dia tidak bisa membangkitkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa memilih sesuatu bagi dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengenali siapapun. Begitu juga orang yang mati di dalam dosa. Dia tidak bisa mengenali apa yang baik. Bahkan dia tidak bisa menyadari bahwa dirinya mati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya di dalam iman Kristen, satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, Allah harus turun ke dalam dunia. Allah harus menghidupkan manusia itu. Allah harus memberikan anugerah, kasih karunia keselamatan. Yesus Kristus turun datang ke dalam dunia. Dia hidup di tengah-tengah kita. Bahkan dia mati di salib, mati di dalam kubur, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan jaminan keselamatan bagi orang yang percaya. Jadi saudara, di sini kita bisa melihat ada satu perbedaan yang jelas antara iman Kristen dengan iman-iman di dalam kepercayaan yang lain. Di dalam kepercayaan yang lain, pada umumnya kita harus mengusahakan diri sendiri untuk datang kepada Allah, supaya kita bisa diterima olehnya. Atau supaya kita diselamatkan oleh Allah. Tetapi di dalam iman Kristen, Allah tahu kita tidak mungkin bisa datang kepadanya, karena kita mati. Oleh karena itu, Allah yang datang mengunjungi kita di dalam keterpurukan kita, di dalam hidup kita yang tanpa harapan, di dalam dosa. Dia datang di dalam Yesus Kristus. Itulah kasih Allah. Saudara, ini adalah poin yang membedakan iman Kristen dengan segala iman yang ada di dalam dunia ini. Dan bukan itu saja. Setelah Allah mengaruniakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus, dan kita percaya kepada Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan yang Allah karuniakan di dalam diri kita, itu tidak begitu saja diserahkan kepada kita berdasarkan tanggung jawab kita. Tidak. Sebab kita tahu bahwa setelah kita diselamatkan, jika kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, sudah berapa banyak di antara kita yang bisa bertahan satu hari tanpa jatuh di dalam dosa? Atau berapa banyak di antara kita yang dapat bertahan satu hari tanpa kita memikirkan tentang dosa? Baiklah, mungkin kita tidak berkata, Pak Yudi, saya tidak mau berbuat dosa. Betul, Bapak Ibu. Kita tidak mau berbuat dosa secara sadar. Tetapi kadang-kadang ada saja di dalam daging dan kedagingan kita ini yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Itulah sebabnya jika keselamatan itu didasarkan kepada kekuatan diri kita sendiri, oh betapa naas dan malangnya kita. Oleh karena itu, keselamatan itu bukan hanya didasarkan atas kasih karunia Allah, tetapi keselamatan itu dipelihara oleh Allah. Tapi Ibu, coba kita renungkan kembali kalimat itu. Keselamatan itu bukan hanya dianugerahkan oleh Allah untuk kita, tetapi keselamatan itu dipelihara oleh Allah di dalam hati kita.
Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Karena Allah tahu bahwa kita tidak mampu 100% untuk memelihara iman itu, maka Allah di dalam Roh Kudus itu mengerjakan keselamatan itu secara sempurna. Dan dia memelihara keselamatan itu sampai kita bertemu kembali dengan Tuhan muka dengan muka. Bapak Ibu Saudara, Filipi pasal 2 ayat ke-13 sana dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sudah tadi kita membaca di pasal yang ke-12, Rasul Paulus memberikan dorongan yang kuat supaya kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Tetapi di pasal yang ke-13, Rasul Paulus di dalam kesadaran bahwa kita terbatas, maka Rasul Paulus mengatakan Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Artinya, sekalipun perintah untuk memelihara keselamatan itu bertekun di dalam iman itu diberikan kepada kita, orang yang percaya. Tanpa kita sadari, tanpa kasat mata, ada kuasa yang jauh lebih besar yang Allah berikan di dalam hati kita melalui kuasa Allah Roh Kudus untuk memelihara keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kesetiaannya, Allah memelihara keselamatan dan iman kita. Jadi secara singkatnya bisa dikatakan sekali kita percaya di dalam Tuhan Yesus atau sekali kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diselamatkan, maka selama-lamanya kita diselamatkan. Sekali kita menjadi milik Allah, maka selama-lamanya kita adalah milik Allah. Saudara, Yohanes pasal 20 ayat yang ke-28 sampai 31, bahkan suara Tuhan Yesus sendiri mengatakan demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, yaitu suara Tuhan Yesus. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidakkah ini sesuatu yang luar biasa? Tuhan Yesus mengatakan bahwa keselamatan yang sudah Ia anugerahkan kepada kita, hidup kekal, hidup yang baru yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, itu adalah satu kehidupan yang bersifat menetap, satu kehidupan yang bersifat selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus katakan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak bisa merebut kita dari tangan Tuhan Yesus. Saudara, ini adalah satu kehidupan kekal yang bersifat pasti. Bukan mudah-mudahan kita diselamatkan. Bukan hari ini kita diselamatkan, minggu depan belum tentu kita diselamatkan. Bukan hari ini kita punya hidup kekal, bulan depan ya lihat nanti bagaimana saya ke gereja atau tidak. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus katakan sekali kita diselamatkan, maka selama-lamanya kita diselamatkan. Kita menjadi milik Allah. Kehidupan kekal itu dikatakan kita pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tapi Pak Yudi, bagaimana kalau kita jatuh di dalam dosa? Bukankah orang yang berdosa tidak bisa masuk surga? Betul Bapak Ibu. Jadi bagaimana kalau kita jatuh di dalam dosa? Sudah 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 di sana dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi firman Tuhan mengatakan kalau kita jatuh di dalam dosa atau kita terpeleset di dalam dosa, bukan kita menginginkannya, tetapi oleh karena kelemahan kita misalnya, dan kita jatuh ke dalam dosa, firman Tuhan katakan datang kepada Tuhan. Akui dosa kita.
Maka dikatakan Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu, sampai poin ini mungkin ada di antara kita yang berpikir atau berkata seperti ini. Wah Pak Yudi, kalau begitu mah enak dong. Kita berbuat dosa saja terus kalau begitu. Nah Bapak Ibu Saudara, inilah yang membedakan kita sudah sungguh-sungguh diselamatkan atau belum. Saudara, iman yang sejati itu Tuhan Yesus katakan seperti domba. Tuhan Yesus katakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Saudara, apa maksudnya domba? Domba itu adalah binatang yang dikatakan, ya saya pakai istilah, seperti yang Tuhan Yesus katakan, domba itu, dia itu binatang yang boleh dikatakan bukan binatang yang cerdas ya. Karena dia itu boleh dikatakan tidak punya alat untuk memproteksi diri dan dia itu mudah sekali jatuh atau tersesat karena pandangannya atau pandangan mata domba itu seringkali kabur. Dan domba itu giginya tidak tajam seperti serigala. Jadi dia tidak bisa menyerang. Begitu. Dan jalannya juga pelan, larinya juga pelan. Jadi apa proteksi domba itu? Proteksi domba itu cuma satu, yaitu gembalanya. Itulah sebabnya dia sangat mengenal suara gembalanya. Nah, bagaimana kalau domba itu jatuh ke kubangan yang kotor? Apa yang terjadi? Nah, saudara, ini uniknya. Kalau domba itu jatuh ke kubangan yang kotor, saudara, domba itu tidak akan diam di situ. Dia akan cepat-cepat naik keluar dari kubangan itu karena dia tidak suka dengan lumpur yang kotor. Dan dia akan membersihkan bulu-bulunya, menggesek-gesekannya ke atas rumput yang basah supaya lumpur itu terpisah dari dirinya. Dan dia tidak suka jatuh ke dalam kubangan itu. Saudara, itu yang membedakan apakah kita sudah sungguh-sungguh diselamatkan atau belum. Apakah orang percaya, orang yang sudah percaya menerima Tuhan Yesus itu bisa jatuh di dalam dosa? Bisa jawabannya. Tetapi yang membedakan dengan orang yang belum diselamatkan adalah orang yang belum diselamatkan bukan hanya bisa jatuh di dalam dosa, tetapi dia senang berada di dalam dosa. Itu ciri-ciri orang yang belum diselamatkan. Dia mengambil kesempatan dalam kesempitan. Wah, mumpung nih, begitu ya. Wah, mumpung gak ada yang lihat, udah saya lakukan dosa. Wah, mumpung nih katanya Tuhan baik dan pemaaf, udah saya berbuat dosa. Saudara, hati yang seperti itu jelas menunjukkan bahwa dia bukan domba. Sebab kalau domba itu tidak akan senang dengan yang namanya kubangan. Apakah dia bisa jatuh? Sangat bisa. Tetapi dia tidak akan tinggal di sana. Dia akan cepat-cepat bangkit dan mencari suara gembalanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita adalah domba dari Tuhan Yesus, maka kita akan terus-menerus mencari suara Tuhan Yesus. Kita senang sekali dengan suara Tuhan Yesus di dalam firman Tuhan. Kita mau dekat dengan Dia. Saudara, justru ketika kita bermain-main dengan dosa atau memelihara dosa di dalam hidup kita, saudara, mungkin kita perlu memeriksa hati kembali. Jangan-jangan kita belum diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dosa itu merusak keintiman kita dengan Tuhan. Dosa menghambat berkat-berkat Allah tercurah di dalam kehidupan kita. Saudara, jangan kita berpikir bahwa karena Allah itu Maha Kasih dan Allah itu pemurah, Dia akan tetap memberkati kita dan menutup mata terhadap segala dosa-dosa kita. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Bahkan firman Tuhan mengatakan yang menjadi pemisah, yang membuat aku tidak bisa mendengar doa-doamu, kata firman Tuhan. Ketika Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, Tuhan berkata, yang menjadi pemisah itu adalah dosa-dosa mereka. Jadi dosa itu merusak, Bapak Ibu Saudara. Merusak keintiman kita dengan Tuhan. Menghambat berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika ada di antara kita yang sampai saat ini masih menyimpan ada satu dosa tertentu di dalam hati kita, yang kita sayang-sayang, itu seperti menyimpan anak ular kobra di dalam hati kita atau menempelkan lintah yang masih hidup di leher atau di jantung kita. Saudara, itu tindakan yang bodoh, itu tindakan yang sangat amat berbahaya. Dosa itu akan menyedot sari-sari kehidupan di dalam diri kita.
Dia akan membuat kita lemah. Dia akan membuat kita tidak senang dengan hal-hal yang rohani. Dia akan membuat kita jadi tidak bergairah dalam hidup. Tidak positif dalam memandang hidup. Menjadi malas di dalam bekerja. Menjadi oportunis dan mengambil kesempatan. Padahal itu adalah sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Saudara, jika ada hal yang seperti itu dalam hati kita, saya mau ajak kita, mari datang pada Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa kita, Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kesalahan, dari segala dosa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita, itulah sebabnya Dia mau kita bertekun di dalam iman. Oleh karena ada anugerah keselamatan dan jaminan pemeliharaan Allah atas keselamatan itu, Tuhan mau kita bertekun di dalam iman, setia memelihara iman itu. Itulah sebabnya Filipi pasal 2 ayat 12 tadi dikatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar, Bapak Ibu Saudara. Saudara, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar itu banyak caranya. Bisa dilakukan oleh firman Tuhan, melalui doa. Ketika kita, seperti yang dilakukan pada saat ini, mendengarkan firman Tuhan, atau membaca firman Tuhan dalam saat teduh kita setiap hari, atau di dalam doa kita datang kepada Tuhan memohon kekuatan dan penyertaannya. Bisa juga melalui puji-pujian rohani yang baik, atau kita mendengarkan puji-pujian. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kehidupan seperti sekarang ini banyak ketidakpastian. Banyak beban. Kadang-kadang di tengah-tengah kejenuhan dan ketidakpastian, saudara, perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran negatif itu gampang sekali muncul. Pertanyaan-pertanyaan yang meragukan. Seperti seolah-olah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah benar Engkau menjaga masa depan saya? Tuhan, apakah benar Engkau hadir di tengah-tengah hidup saya? Tuhan, apakah benar, saudara? Pertanyaan itu bisa daftarnya diperpanjang. Di tengah-tengah situasi yang seperti itu, puji-pujian yang menguatkan itu sangat penting. Saudara, para rasul di tengah pergumulan mereka ketika mereka sedang memberitakan Injil, mereka dipenjara. Mereka juga berada di dalam kondisi yang terbatas. Saudara, apa yang mereka lakukan selain membaca firman dan berdoa? Mereka memuji Tuhan. Mereka bernyanyi memuji Tuhan. Dan ternyata ada kuasa Allah di tengah-tengah pujian. Saudara, ketika kita mendengarkan puji-pujian rohani yang baik, atau ketika menyanyi memuji Tuhan, maka kita diingatkan akan firman Tuhan. Kita diingatkan bahwa Allah itu dekat dan Dia berkuasa di dalam kehidupan kita. Kita diingatkan bahwa mujizat itu nyata. Kita diingatkan bahwa Allah hanya sejauh doa di dalam kehidupan kita. Kita diingatkan bahwa habis gelap tampak pelangi. Ada janji Tuhan yang menanti kita. Saudara, itu membuat iman kita menjadi kuat kembali. Itu membuat kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, bertekun di dalam iman melalui firman Tuhan, melalui doa, melalui puji-pujian, melalui apa lagi? Melalui persekutuan anak-anak Tuhan. Saudara, di tengah persekutuan ini, di tengah situasi yang seperti ini, kita sulit melakukan persekutuan secara fisik. Karena ada circuit breaker, ada social distancing, kadang-kadang kita juga tidak boleh bertemu dengan orang lain. Bahkan kalau bertemu pun harus ada jarak. Tetapi kita tetap bisa melakukan persekutuan secara online. Saudara, jika ada teman, bapak-bapak pelaut, misalnya 2 atau 3 orang yang sama-sama beriman kepada Tuhan Yesus, ajak doa bersama. Saudara, itu adalah suatu persekutuan. Atau misalnya ada kesempatan untuk bisa persekutuan online, atau menelpon, misalnya menelpon pengerja atau menelpon majelis, atau orang yang dikenal, yang dekat dengan Tuhan, tolong doakan dan kuatkan saya. Itu adalah satu bentuk persekutuan. Saudara, dengan cara itu kita memelihara iman. Dengan cara itu kita bertekun di dalam iman. Saudara, izinkan saya men-sharingkan atau menyaksikan satu kisah nyata untuk kita semua. Saudara, saya mengenal ada seorang hamba Tuhan, seorang yang melayani Tuhan di gereja.
dia seorang full timer. Tetapi di dalam kehidupannya dia sering kalau makan itu kurang menjaga begitu ya. Jadi prinsipnya ya apa yang di depan mata dimakan lah ya, kan begitu ya. Itu berkat Tuhan ya. Ada babi panggang dimakan begitu kan. Ada usus dimakan begitu. Ada duren dimakan ya. Dimakannya juga nggak kira-kira, terus menerus dimakan begitu. Jadi dia senang sekali. Saudara, tentu saja segala sesuatu ini adalah berkat Tuhan. Tetapi karena dia tidak memakannya dengan moderation, artinya dia tidak makan secukupnya begitu ya. Tetapi dia makan berlebihan. Apa yang terjadi? Saudara, yang terjadi adalah ginjalnya rusak. Saudara, ginjalnya rusak, makin lama ginjalnya memburuk keadaannya. Saudara, tahun demi tahun dia merasa bahwa kondisi kesehatannya memburuk. Karena ginjal itu adalah seperti pabrik yang memberikan, jadi seperti memberikan satu pembersihan bagi darah kita ya. Jadi yang kotor-kotor, racun-racun itu dibersihkan. Kalau ginjalnya baik, maka kita akan disalurkan darah yang bersih, berisi oksigen dan lain sebagainya. Nah, karena ginjalnya ini rusak, jadi pabrik penyulingannya itu tidak berfungsi dengan baik, maka racun itu kemana-mana jadinya. Dan dia tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Saudara, singkat cerita dikatakan dia check up ke dokter, lalu dokter bilang, mohon maaf Bapak, ini ginjalnya sudah buruk sekali dan harus diangkat. Atau kalau mau Bapak cuci darah seumur hidup. Waduh, saudara, cuci darah seumur hidup itu bukan hal yang menyenangkan. Selain sakit dan biayanya mahal, kalau orang yang sudah cuci darah, itu dia tidak ada jaminan 100% bahwa setelah itu dia akan membaik. Malah kemungkinan besar kondisinya akan memburuk terus-menerus. Jadi dikatakan, waduh ini kondisinya semua sulit. Jadi si hamba Tuhan ini bergumul sekali. Dia masih mau terus melayani Tuhan. Tetapi ginjalnya tidak mendukung. Dia tubuhnya gampang lemas sekali, dia gampang sakit. Jadi kelihatan dari mukanya juga dia kelihatan lesu, lemas sekali seperti orang sakit. Aduh, mesti bagaimana ya, begitu. Dia berdoa kepada Tuhan, dia meminta hikmat dari Tuhan. Saudara, satu-satunya cara yang harus dilakukan adalah cangkok ginjal. Jadi ginjal dia harus diangkat dan harus dipasangkan ginjal yang baru, ginjal yang sehat. Tetapi ginjal itu mahal, Bapak Ibu Saudara. Lagi pula, siapa yang mau memberikan ginjalnya secara cuma-cuma? Yang memberikan donasi, gitu ya. Kan tidak mungkin tiba-tiba pagi-pagi ada orang datang, saya mau kasih ginjal saya nih, begitu ya. Kan tidak mungkin. Mesti dicari siapa orang yang berbaik hati, gitu. Lalu setelah kalau ada orang yang juga sudah ada, mau memberikan ginjal misalnya, biaya operasinya mahal sekali. Jadi dia bergumul sekali si hamba Tuhan ini di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, akhirnya Tuhan berbelas kasihan. Nah, ini benar-benar terjadi. Ada satu orang yang mendengar pergumulan hamba Tuhan ini dan tergerak hatinya. Dia mau memberikan ginjalnya kepada si hamba Tuhan ini. Tapi dengan catatan, dia tidak mau diketahui. Gitu ya. Dengan catatan dia tidak mau diketahui oleh si hamba Tuhan ini bahwa dia yang memberikan, dia yang mendonor ginjalnya. Jadi harus secara rahasia. Dia tidak mau nanti keberadaannya itu nanti malah menjadi beban bagi si hamba Tuhan ini. Baik, akhirnya usul ini diterima. Dan ginjal yang baik itu sudah didonorkan. Saudara, sekalipun ginjal itu sudah diberikan, masih ada hal yang harus dipersiapkan. Yaitu apa? Biaya pengobatan. Atau biaya operasi. Saudara, biaya operasi itu ternyata tidak murah. Saudara, biaya operasi ternyata setelah dihitung-hitung ya, setelah si hamba Tuhan ini menjalani semua operasinya, itu dikumpul-kumpul semuanya ternyata lebih dari 100.000 Singapura dolar. Waduh, uangnya luar biasa. Dari mana ini? Tapi ternyata Allah kita itu adalah Allah sumber kasih karunia dan sumber berkat. Dia menyediakan orang-orang lain yang berbaik hati dan berbelas kasihan. Jadi dana itu mengalir dan terkumpullah sejumlah uang. Lebih dari 100.000 dolar. Untuk biaya operasi dan pengobatan bagi hamba Tuhan ini.
Tetapi setelah semua biaya operasi tercover, dan ginjalnya tadi sudah ada, maka dokter mengatakan, sekalipun ini semua sudah berjalan dengan baik, kita harus lihat beberapa waktu. Apakah tubuh dari si bapak ini, maksudnya si hamba Tuhan itu, bisa menerima ginjal yang dicangkok itu? Kalau tubuhnya tidak bisa menerima, kondisinya juga tidak bisa tertolong, memburuk. Jadi kita 50-50 ini kondisinya. Kita lihat bagaimana hasilnya. Wah, jadi dengan kondisi yang demikian, sudah ada donor yang susah, akhirnya mau, lalu biaya yang besar, ini juga kondisinya 50-50. Saudara, ternyata Tuhan itu sangat bermurah hati kepada hamba Tuhan ini. Tuhan memberkati dia, bukan hanya memberikan pendonor yang baik hati, bukan hanya menyediakan dana yang mencukupkan kebutuhannya, tetapi juga ternyata ginjal itu match, atau ginjal itu cocok bisa diterima oleh tubuhnya. Sehingga makin lama kondisinya itu makin baik, kondisinya makin baik, kondisinya makin baik. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah hal yang luar biasa. Dan tentu saja setelah itu dia tetap harus check up 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, begitu ya, untuk memeriksakan kondisi ginjal yang sudah makin lama makin baik ini, supaya terus terjaga dengan baik. Saudara, saya mau bertanya kepada kita semua, setelah kita mendengar cerita ini. Saudara, setelah si hamba Tuhan itu mendapatkan ginjal yang baru, dan dia kesehatannya makin lama makin membaik, apakah dia akan makan sembarangan setelah itu? Apakah dia akan makan semaunya, semua makanan yang tidak sehat masuk ke dalam tubuhnya, lemak-lemak, begitu ya. Semua dia tidak makan dengan cukup atau moderation, tetapi dia makan dengan semaunya, begitu. Apakah dia akan melakukan hal yang seperti itu? Jawabannya jelas tidak. Dia betul-betul menjaga kesehatannya. Bukan cuma dia menjaga makanannya, dia berolahraga. Dia tahu ada orang yang berkorban demi dirinya. Dan dia tahu itu mahal sekali harganya. Saudara, apa yang dia lakukan? Dia bukan hanya menjaga kesehatannya, menjaga makannya. Dia melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi sekarang. Kenapa? Karena dia merasa seperti seolah-olah Tuhan itu memberikan kehidupan kedua kepadanya. Saudara, itulah contoh yang baik dari orang yang betul-betul menghargai anugerah dari Tuhan. Ketika dia sudah diselamatkan, diberikan hidup yang baru, diberikan ginjal yang baru oleh Tuhan, maka dia tidak semau-maunya. Dia tidak akan menganggap itu hal yang sederhana, tetapi dia menjaga dengan sungguh-sungguh. Dia akan mengisi kehidupannya dengan maksimal. Dia melayani dengan lebih antusias lagi, menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Bapak Ibu Saudara, mungkin Tuhan tidak memberikan ginjal bagi kita masing-masing. Maksudnya ginjal yang baru ya. Tetapi Tuhan memberikan hidup yang baru kepada setiap kita. Dia memberikan hidupnya di atas kayu salib itu untuk kita. Kita yang seharusnya mati tersalib di sana. Tetapi karena kasih karunia itu, Allah begitu mengasihi kita. Dikatakan, begitu besar kasihnya sampai ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus, penderitaannya di atas kayu salib, darahnya yang tercurah, itu mahal harganya. Apakah kita akan sembarangan memakai hidup kita setelah kita mendapat anugerah Tuhan? Apakah kita akan hidup semaunya setelah kita mendapatkan anugerah Tuhan? Tidak. Kita akan menjaga hidup kita baik-baik. Kita akan bekerja baik-baik. Kita akan melayani dengan lebih sungguh lagi. Kita akan memelihara iman. Bertumbuh di dalam iman. Karena pengorbanan dari Tuhan terlampau mahal harganya untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, di tengah-tengah situasi COVID yang membatasi kita, pandanglah kepada anugerah Tuhan. Pandanglah kepada kasih karunia yang begitu melimpah di dalam Tuhan Yesus. Dan biarlah hati kita melimpah dengan rasa syukur. Dan biarlah kita terus-menerus bertekun di dalam iman, terus bertumbuh di dalam keselamatan kita. Tuhan memberkati. Mari kita satu di dalam doa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar, Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kami. Kamilah yang berdosa, kami yang harusnya mati di situ ya Tuhan, tetapi Engkau menggantikan kami. Engkau memberikan kepada kami hidup yang baru, kesempatan yang baru, pengharapan yang baru, masa depan yang baru. Tuhan, kami tidak mau memakai hidup ini sembarangan. Kami tidak mau bermain-main di dalam dosa. Karena anugerah dan hidup yang baru yang Kau berikan kepada kami itu mahal sekali harganya. Itu ditebus dan dibayar dengan darah anak domba yang begitu mahal, darah Tuhan Yesus. Kami tidak mau sembarangan. Kami akan bekerja dengan baik. Kami akan hidup dengan baik. Kami akan bertekun di dalam iman. Bertumbuh di dalam iman. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa biar Engkau terus mengerjakan pekerjaan yang baik di dalam diri kami masing-masing. Memelihara iman itu di dalam Allah Roh Kudus dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Amin.